Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamus salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim iza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Siang hari ini dapat digunakan untuk beribadah dan bertafakkur ilallah. Salam dan taslim kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betapa tinggi dan luar biasa perhatian menyampaikan kebenaran Islam untuk mengangkat derajat manusia. Kesempatan ini saya ajak pada diri saya dan pada diri para jemaah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa. Karena iman itu adalah keabadian kehidupan. Iman itu kunci ketenangan di dunia. Dan iman itu kunci kebahagiaan di akhirat. Manusia yang lolos dari sekian banyak dinamika dan problem kehidupan, mulai dari yang ringan sampai yang berat, hanya karena ia teguh dengan keimanannya. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, khutbah saya hari ini tentang Islam, agama tauhid, dan agama kemanusiaan. Kadang manusia lalai dalam kehidupan. Lalai buat dirinya, lalai akan Allah, dan lalai buat sesama. Al-Quran menunjukkan minimal ada 5 pilar kehidupan. Yang pertama adalah man amanah, beriman. Yang kedua, wa'atal mala ala hubbihi, memberi buat sesama. Ketiga, wa aqamus sholata,
mendirikan sholat. Yang keempat, wa'ataz zakah, mengeluarkan zakat. Yang kelima, wal mufuna biahdihim iza ahadu, menepati janji. Dan yang keenam, wassabirina fil ba'sa'i wad dharra'i, ia bersabar dalam kehidupan. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Saya menyebut kadang manusia itu lalai. Lalai kepada Allah, lalai pada dirinya, lalai pada orang di sekitar. Hidup ini kalau mau sempurna, 6 pilar itu harus menjadi bagian dari hidup kita. Ia beriman, suka memberi, ia sholat, ia zakat, tepati janji, dan bersabar dalam kehidupan. Minimal ada 2 yang berkejaran dalam hidup ini. Yang pertama jasadi, dan yang kedua ruhani. Kita ingin menggenggam seluruh isi alam raya. Mulai daratnya, lautnya, sampai udara. Padahal meski manusia tidak bekerja, Tuhan tahu bahwa makhlukku ini butuh sesuatu. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqa. Dan dia yang menurunkan air hujan dari langit, dan dari air hujan itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki buat. Pada surah Saba Allah menegaskan, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayat jannatani ayyamini was-simal. Kulu mir rizki rabbikum, di situ ada 2. Kulu mir rizki, makan dari rizki. Rabbikum, dari Allah. Baru Allah katakan washkurulahu. Kalau kau sudah makan dan meyakini apa yang kau makan adalah rezeki dari Tuhan, maka bersyukurlah. Jadi sesudah kita mendapat nikmat, sesudah kita mendapat rezeki, maka jangan lupa kita bersyukur. Kapan ada manusia tidak bersyukur, maka manusia itu adalah manusia yang hilaf dalam kehidupan. Pemenuhan kebutuhan jasadi. Saya minta maaf sama bapak-bapak dan saudara-saudara. Usia di bawah 30 tahun sangat butuh keindahan. Ada uang kita beli jam tangan yang harganya 1,5 miliar. Ada uang kita beli mobil yang mungkin 3 sampai 5 miliar. Semua itu karena kita butuh sanjungan sesama. Wah, mewah ya mobilnya. Sebab itu kepuasan jasadi manusia yang berkaitan dengan dunia. Maaf. Kalau usia sudah di atas 50, 60, 70 tahun,
keindahan itu tidak lagi menjadi penting dalam kehidupan. Kita ingin kamar kita dekat dengan kamar mandi. Kita pingin kamar kita dekat dengan tempat makan. Keluar dari kamar, masuk kamar mandi, dari kamar mandi masuk di kamar, dari kamar ke tempat makan, dari tempat makan baru kita masuk di kamar. Siklus kehidupan. Kalau di masa 50, 60, 70, sampai 80 tahun. Kita ini tidak lagi ingin ribet hidup ini. Tidak lagi ingin ribet. Jam tangan yang harganya 1,5 miliar tidak berarti lagi dalam kehidupan. Tidak elok lagi ada di pergelangan tangan. Tidak elok. Maka semua itu tidak menjadi abadi dalam kehidupan. Karena itu, keseimbangan itu menjadi penting. Di saat kita menikmati alam raya ini, tapi jangan lupa, puaskanlah ruhanimu. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Sesudah kau jamah seluruh alam raya, jangan lupa kau berzikir kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara hadir yang berbahagia. Saya mau mengambil sebuah perbandingan sederhana. Pagi kita lari 5 kilo, rasanya letih, tapi itu menyehatkan. Kita sampai di rumah membaca buku, mungkin 1 buah buku kita baca. Terngiang di dalam kepala kita. Orang membaca, orang menulis itu menguras energi dan jasad kita akan menjadi letih. Kita bekerja dari pagi di depan komputer sampai jam 10 istirahat. Jam 12 istirahat karena mau sholat duhur dan makan siang. Itu letih. Menguras tenaga. Tapi ternyata berzikir kepada Allah itu, ini bisa diperhatikan bapak-bapak dan saudara-saudara. Ternyata berzikir kepada Allah tidak membuat jasad ini letih. Malah dengan zikir kepada Allah terjadi proses penyempurnaan dan perbaikan sel-sel di dalam tubuh. Salah satu penelitian yang terbaru dalam kaitan dengan sholat, ternyata sujud itu tidak ada 2 gerakan dari seluruh gerakan manusia sujud. Hanya dalam Islam yang punya ibadah, sholat yang ada sujudnya. Kalau ruku itu ada samanya, yoga. Tapi sujud tidak ada. Ternyata orang-orang barat itu meneliti. Apa sih hikmah dibalik dari sujud itu? Jadi sujud dengan membaca doa ternyata menarik energi enzim seluruh tubuh mulai dari kuku kaki sampai ke ujung rambut, dan enzim itu berpusat di kepala yang mendorong seseorang itu bisa jenius dan cerdas. Karena itu memang penting rasanya. Meskipun kita nikmati dunia ini kita jamah, tapi jangan lupa, berilah kesempatan hati sucimu untuk membisikkan jiwamu. Ini sudah masuk waktu sholat duhur. Tinggalkan pekerjaan, kita sholat duhur. Meskipun kita capek, kita lelah, banyak pekerjaan, tapi hati suci ini berbisik, saya belum ngaji. Bacalah Quran.
Ngaji karena ngaji itu syifa'u wa rahmah. Siapa yang banyak mengaji, maka sebenarnya dia sudah melakukan proses pengebatan dirinya. Dan itu juga adalah rahmat Allah. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir dari khutbah saya, bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Dan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Kesempurnaannya bukan hanya ia mengurusi dirinya, tapi ia sayang kepada sesama. Tahun lalu ada kecelakaan trek di Cina. Trek itu penuh makanan. Kecelakaan, terbongkarlah semua isi. Berdatanganlah semua orang. Apa yang menarik? Yang menarik adalah tidak ada satupun orang yang menghampiri barang dan mobil trek yang terbalik itu yang mengambil barang bukan haknya. Kalaupun dia ambil, dia beli. Itu satu. Yang kedua, dia ambil. Tapi ia lebihkan pembayarannya sebagai rasa cintanya kepada sopir. Saya kira ini sangat berbanding lurus bagi kita umat Islam yang memiliki basis-basis keimanan yang kuat. Jadi iman itu baik, tetapi sayang kepada sesama. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil. Itu yang disayangi. Kalau lagi ada rezeki, titiplah keabadian itu pada orang-orang ini. Saya diajar oleh Prof. Mansur Ramli. Salah satu yang tidak saya lupa, beliau bilang begini. Setiap saya menerima honor, saya sisihkan dulu infak sedekah, baru saya berikan kepada anak-anak. Saya tanya, kenapa Prof? Dia bilang begini. Kalau jatuh ke tangan anak-anak, palingan dia beli baju. Baju itu tidak abadi, yang abadi adalah uang yang berubah menjadi amal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiyun qaribun mujibud da'wati rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.